Apakah itu kekuatan terbaik kita, Bung Ais? Iya, kalau kekuatan terbaik belum, karena Max Hilgers nggak datang. Dan masih ada Elkan Bagot juga yang masih dimusuhin sama Sintayong. Entah sampai kapan ya? Entah sampai kapan. Jadi kalau gue pikir, kalau STY mau ngambil transisi cepat, harusnya sih Tom Hai di situ. Walaupun gue agak menduga STY akan mencadangkan Tom Hai lagi. Serius? Gue menduga seperti itu. Martin Paes tuh menganggap Jepang punya akurasi tinggi dalam tendangan bebas 19-nya. Kita ini main di GBK, bahkan Ritsu Doan tadi tulisan lu tuh ya. Agak takut loh sama atmosfer GBK. Gue sih berharap minimal seri ya 0-0 gitu. Objektifnya? Tapi objektifnya nggak kebobolan banyak udah bagus. Selisih berapa? 2, 3? Feeling gue selisih 2 ya. Oh, selisih 2 ya? Selisih 2 Selisih ya. 2 udah bagus ya? 0-2 lah. Harga mati. Itulah yang dikatakan oleh Erick Thohir kepada Sintayong. Timnas harus masuk 4 besar untuk lolos ke babak selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertanyaannya, apakah STY sanggup? Pertanyaannya. Untuk itu kita akan menjawab itu di podcast Ruang Ganti bersama gue Koko Montana dan ada 2 narsum yang akan menjawab pertanyaan itu. Jadi bebannya ke mereka nih, bebannya nih. Ada Bung Ais, jurnalis senior, juga ada juniornya nih, ada Andri Bagus Saiful yang info A1. Dia punya banyak infonya Erick Thohir di sini ya. Liputan sehari-hari. Liputan sehari-hari. Berarti sehari-hari udah tahu banget Erick Thohir kayak gimana ya? Kalau gue sehari-hari nungguin beritanya dia. Karena editor ya kan? Jadi gitu. Buat Sobat News mungkin juga kalau misalnya mau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar nanti. Nanti mungkin akan kita tanya di episode selanjutnya ya mungkin ya. Tentang Timnas ini bagaimana. Satu hal yang pasti adalah Timnas akan menghadapi Jepang di hari Jumat ya? Jumat. Hari Jumat. Andri, sebagai yang setiap hari di lapangan ketemu pemain, ketemu Erick Thohir, Sintayong, bagaimana kondisi mental pemain? Apakah down setelah dikalahkan secara mengejutkan oleh China? Udah di treatment kemungkinan sama STY untuk melupakan kekalahan kemarin kita lawan Cina dan hasil seri lawan Bahrain ya. Ya kita kan karena kita harus fokus lagi, harus meraih poin nih lawan Jepang sama Arab Saudi. Kevin Dix akan melengkapi berarti 28 pemain yang dipanggil berarti ya? 27. Tetap 27? Karena Mes kan nggak jadi datang. Jadi dia istilahnya menggantikan Michael Gilles yang nggak bisa. Apakah itu kekuatan terbaik kita, Bung Ais? Iya, kalau kekuatan terbaik belum. Karena Max Hilgers nggak datang. Dan masih ada Elkan Bagot juga yang masih dimusuhin sama Sintayong. Entah sampai kapan ya? Entah sampai kapan. Tapi paling enggak ini kekuatan terbaik di saat dengan segala permasalahannya, tanpa Mes, tanpa Elkan. Ya ini ya the best-nya inilah. Ya termasuk juga beberapa pemain yang cedera ya, kayak Malik Rizaldi juga itu sangat disayangkan kan. Nggak bisa dipanggil. Hernando Ari gitu. Dan beberapa siapa lagi yang cedera? Asnawi udah pulih ya. mungkin waktu pemulihan ya. Iya, udah main dia. Udah main. Ya, nah, kabarnya Asnawi ada bocorannya, dia udah bilang ke Sumarji selaku manajer kalau dia udah pulih. Iya, gue mau main nih gini. Tapi nggak dipanggil lagi. Tetap Sintayong nggak mengubah daftar pemanggilan pemain ya. Berarti karena cedera ya? Ada pertimbangan lain. Pertimbangan awal mungkin karena cedera, tapi ternyata cederanya nggak parah dan dia sempat main. Asnawi bilang bahwa dia nggak apa-apa sebetulnya gitu. Cuman itu keputusan pelatih lah. Hanya Sintayong yang tahu ya masalahnya. Sintayong yang tahu. Dari 27 pemain itu, kita mungkin agak sedikit ke starting line up-nya ya, kurang lebih ya. Kira-kira starting line up terbaik dari versi lu dulu deh, Dri, gimana? Versi ya tetap kiper Martin Paes. Untuk back-nya mungkin bisa debut ya, Kevin Dix langsung debut. Terus ditandemnya sama Rizky Ridho dan J.I. Jess. Kevin Dix langsung debut ya? Rizky Ridho dan J.I. Jess. Oke. Di lini tengahnya? Lini tengah Tom Haye.
90 menit nggak nih? Karena kata STY nggak bisa main 90 menit katanya. Kan kita ada beberapa pemain lain yang mungkin bisa backup ya, karena kita Oke. butuh Tom Haye itu dari awal menurut saya untuk mengatur ini tengah kita lawan Jepang nanti. Siapa yang nemenin? Tom Haye, Nathan, Ya, karena Ivar Jenner nggak bisa ya. Sebenarnya akumulasi. Akumulasi. Nathan mungkin bisa dicoba Witan, Witan. Oke. Witan siapa ya satu lagi ya? Witan di kanan berarti ya? Ragnar Ah, di pasti, kiri. Ragnar, dan Ragnar. Rafael. Ragnar ya. Ragnar. Kevin Verdong? Verdong nggak? Oh enggak. Oh, menurut lu Verdong agak disimpan dulu menurut lu. Oke. Berarti yang di Verdong simpen. Simpen. Belakang 3, di belakang 3, depan 4. Setengah 4, belakang ya striker 3-4-3 kan? 3-4-3. 3-4-3 ya, maaf. 3-4-3. Berarti oke, langsung ke 3 depan ya kalau menurut lu. 3 depan ada Eliano. Oh, main ya? Ya, strike. Mungkin bisa dicoba Sananta ya. Oh, Sananta. Sananta. Oke, boleh. Jadi Sananta ditumpuan di tengah, 2 tuh yang mobile. Oh, tadi Ragnar di kiri tadi ya? Ragnar kiri. Empat yang di Belakang kiri. ya. Bung Ais gimana? Lu setuju? Kalau gue di belakang ya gue sepakat. Tentu kiper pas ya, Martin pas. Oke. Jay Ijes pasti sebagai jenderal di tengah. Di tengah ya dia. Iya, kanannya ya bisa jadi antara kanan kirinya Kevin Dix. Nah, satu lagi antara Rizky Ridho atau Justin Hapner. Nah, ini pilihan yang agak susah juga ya. Cuman yang gua khawatir STY ini agak berat untuk nyadangin Jordi Amat. Kenapa bisa begitu? Iya, gua nggak paham ya. Cuman kayaknya mungkin kalah wibawa. Karena kalau kita lihat setiap Jordi Amat masuk tim dan dia dalam kondisi fit pasti main. Pasti ya? Pasti main. Dan ya kita lihatlah dalam setiap Jordi Amat pasti main lah. Dan feeling gue besok dia main juga. Walaupun gue secara pribadi gue mau dia nggak main, cadangan lah. Di belakang ya kalau menurut gue pilihan terbaik ya itu tadi Jay Ijes, Kevin Dix, satu lagi antara Justin dan Rizky Ridho. Gitu. Bukan Jordi Amat ya? Bukan Jordi Amat. Di Malaysia baru 11 menit kemarin Mas main. Betul. Jordi Amat nih dari 27 pemain kita ini paling berpengalaman. Iya, gue setuju. Pernah lawan Messi. Pernah lawan Messi, Cristiano Ronaldo, Iya. Wayne Rooney, Harry Kane dan yang lain. Tapi sekarang sejak dia pindah ke JDT, flop dia. Dan beberapa kali banyak melakukan blunder lawan Irak kartu merah dan juga lawan Jepang di Piala Asia dia bikin penalti Ayase Ueda. Gol pertama Jepang. Banyak sering ketinggalan, tapi memang dia punya umpan yang bagus, visinya mainnya bagus. Cuman ya itu karena kalah sprint biasanya tuh tipikalnya dia tuh narik ataupun nabrak, itu yang bahaya buat timnas kita. Tapi bukankah, ini pasti nanti Sobat Anies bakal bertanya nih, bukankah pelatih itu punya kuasa tertinggi? Kan katanya Sintayong nggak bisa diintervensi kan? Ya, gue nggak paham ya, maksudnya ini Sintayong kalah wibawa dengan Jordi atau memang dia punya maksud lain dengan Jordi ya, punya strategi lain dengan Jordi, yaitu balik lagi ke prerogatif Sintayong ya. Tapi gue pikir Jordi kemungkinan besar main ya setiap, karena trennya seperti itu, setiap dia fit dia pasti main. Dan mungkin kalau misalnya seandainya Jordi main, mungkin pemain lainnya harus bisa nge-cover kan, sebenarnya gitu kan paling. Ya kalau seandainya Jordi main ya yang jadi korban bisa jadi antara Justin Hapner dan Rizky Ridho. Berarti kalau Jordi main, Jordi akan di kanan, si Kevin Dix bisa jadi di kiri gitu. Dan tetap Jay Ijesnya di tengah. Karena perannya Kevin Dix ini sangat penting banget ya. Dia seberapa bagus Mas Ais lu nge-rate Kevin Dix ini? Iya, ini pemain ya pengalamannya cukup bagus ya bersama Copenhagen. Dia paling enggak pernah main di UCL juga, Liga Champions. Tapi kan pertanyaan sekarang chemistry-nya langsung dapat apa enggak bareng teman-temannya yang baru. Dan juga atmosfernya kan mainnya di GBK. Ini kan Asia, Pak. Kelembapannya tinggi. Dia aklimatisasinya cepat apa enggak? Ini kan jadi PR besar juga. Nah, ini yang membuat Kevin Dix ini belum tentu bisa menampilkan performa terbaik langsung di debutnya. Gitu. Meskipun secara CV ya Dri ya, dia pernah ngesingkirin MU loh dia di Liga Champions. Disingkirinnya sama dia kan sebenarnya. Dan kita juga ingat loh, Calvin Verdong itu debutnya di GBK langsung keram.
Oh. Bener nggak? Iya, bener. Iya kan waktu lawan Vietnam ya. Keram tuh di menit-menit belum menit-menit 60 kalau nggak salah. Karena memang ya wajar pemain Eropa main di Indonesia dengan iklim yang beda, dengan kelembapan tinggi, dengan pemain-pemain yang gaya mainnya beda ya. Bukan tidak mungkin hal itu terjadi juga lawan kepada Nanti Kevin lawan, Dix ya. nanti lawan Jepang ya. Yang mudah-mudahan sih enggak. Kalau di lini tengahnya? Tengah gue dua holdingnya ini Tom Hai dan Nathan. Karena Ivar kan nggak bisa main ya. Ivar. Mungkin nggak sih Justin? Karena banyak pasti netizen yang berpikir Justin bisa maju ke depan gitu. Bisa aja. Karena kan di Piala Asia juga Justin Hapter main sebagai holding midfielder kan bersama Ivar Jenner saat itu. Bisa aja itu mungkin. Dan waktu lawan Jepang kan Justin main juga tuh. Tampil cukup baik juga dia. Justin duet sama Ivar. Tapi waktu itu belum ada Tom Hai. Iya, nah ini agak berbeda nih. Iya, jadi kalau gue pikir kalau STY mau ngambil transisi cepat, harusnya sih Tom Hai di situ. Walaupun gue agak menduga STY akan mencadangkan Tom Hai lagi. Serius? Gue menduga seperti itu karena STY akan coba melakukan middle block. Oh, ngerti. Jadi dia akan pakai dua pemain pekerja di situ. Siapa berarti? Justin dan Nathan. Oh, Justin dan Nathan. Oke. Oh. Kemungkinan ya kalau seandainya dia mau bertarung mematikan lini tengah ya dia akan mainkan Justin dan Nathan di situ. Tom Hai baru akan dimasukkan di babak kedua. Gue menduga seperti itu walaupun gue maunya sih Tom Hai yang main di starter ya. Dan di kanan ya Sandy Walsh, di kiri Calvin Verdong pasti. Ya. Nah, di depan, tiga depannya itu... Mungkin nggak sih Rafael Struijk nggak dimainin? Ini jadi pertanyaan juga nih. Enggak, gue nggak percaya. Sekarang nggak ada lagi. Iya. Nggak ada lagi ya, Dri ya? Siapa? Untuk pemain dengan gayanya dia, cuma dia di saat ini. STY ini Sintayong sejak 2020 pegang timnas Indonesia, itu kecenderungannya dia nggak mainin striker murni. Dari dulu Kuseda Hari Yudo, itu kan aslinya kan bukan striker murni. Iya. Kemudian Ezra Walian, aslinya bukan striker murni. Sampai ya Rafael Struijk juga bukan striker murni gitu. Artinya memang yang dimainkan STY ini cenderung striker yang mobile. Itu kenapa Ramadan Sananta nggak terlalu cocok sama STY. Itu kenapa Spaso nggak terlalu cocok sama STY. Karena gayanya beda gitu. Nah, balik lagi ke line up. Di depan itu ya tentu Rafael Struijk ya, striker. Kanannya gue menduga Yakob Sayuri. Karena dia dipanggil ya, Yakob Karena Sayuri. dipanggil. STY ini senang dengan tipikal model Yakob. Dia pekerja keras, punya skill bagus, ngotot. Nah, ini yang disenengin sama STY, gaya-gaya pemain-pemain Korea banget gitu. Jadi dibanding Witan, dibanding Eliano Reinders, atau dibanding Marcelino, feeling gue Yakob yang akan dimainin di kanan, di kiri ya pasti Ragnar Oratmangun. Tapi polanya lawan Jepang tentu nggak 3-4-3 tapi 5-4-1. Lebih bertahan ya. 5-4-1. Jadi itu yang tadinya wingback itu akan backup belakang, Ragnar dan Yakob akan di tengah gitu. Jadi 5-4-1. Kalau nyerang baru 3-4-3. Lebih ke middle block ya, bukan low block ya? Feeling gue sih middle block. Oh, kalau low block terlalu beresiko sih menurut gue. Karena Jepang ini punya pergerakan bagus, jadi sebisa mungkin STY ini akan coba bikin Jepang nggak mendekati kotak penalti. Jadi langsung dihajar di tengahnya. Langsung dihajar di tengah. Menarik sih. Jadi gitu, Sobat News, kurang lebih starting line up dari versi Andri sama Bung Ais. Lebih suka yang mana? Atau mungkin ada pilihan lain, boleh nanti tulis saja di kolom komentar ya. Yang pastinya adalah ini adalah starting line up yang menurut lu berdua yang paling oke kan? Ya kan? Iya, paling masuk akal lah. Tapi kan hak prerogatif tetap ada di Sintayong. Betul. Dan yang menariknya adalah dari lu berdua selalu ada, ini dari netizen juga nih, selalu ada satu pemain yang bukan diasporanya gitu. Yeah. Mungkin nggak kalau misalnya di laga sepenting ini lawan Jepang, tim terkuat Asia, Sintayong mendadak nurunin full diaspora? Andri? Mungkin. Kan karena dari PSSI sendiri kan ya nggak bisa intervensi ya. Dikasih kebebasan Sintayong menurunkan pemain yang paling siap dan paling terbaik untuk laga kan. Mungkin aja dengan menurunkan full pemain diaspora.
Karena sejauh ini belum pernah ya. Belum full pernah. diaspora. Ya cuman ya kalau dari segi mungkin. Mungkin. Tapi kalau menurut gue Sintayong ini kemungkinan besar akan tetap memainkan satu minimal pemain lokal. Pasti ya. Karena sepertinya dia ingin jaga pride-nya pemain orang Indonesia. Oh, itu yang dijaga ya. Itu yang dijaga. Jadi Oke. rasa kepemilikan Indonesianya masih tetap ada itu dengan adanya pemain lokal. Apakah itu nanti Rizky Ridho yang mainin di belakang ataupun Yakob Sayuri atau bisa jadi dua-duanya. Siapapun pokoknya tetap ada rasa Indonesianya Iya. yang menjaga rasa Indonesia itu di laga lawan Jepang nanti.